Shalom. Shalom. Halo, Kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita akan mempelajari pelajaran pada minggu ini, pada pelajaran ke-7 dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari. Dan sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Adri. Silakan Pak. baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami meminta kuasa Roh Kudus pada jam yang diberkati ini, sehingga beberapa pemahaman pelajaran yang sulit secara kacamata manusia dapat dikupas di dalam buku Efesus 4 ayat 1 dan selanjutnya dengan tuntunan Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan mempelajarinya pelajaran minggu ini hari per hari dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada minggu ini. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita bertemu kembali dengan pelajaran yang baru, yaitu berjudul Kesatuan Tubuh Kristus. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada 3 kata kunci: kesatuan, lalu tubuh, dan Kristus. Walaupun di sini kalau kita perhatikan sebenarnya berinti kepada 2 hal, kesatuan dan siapa tubuh Kristus itu. Kita coba lihat di ayat hafalan terlebih dahulu, ya, di Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pemirsa The Safe Ministry, ya, nanti kita akan pelajari bagaimana Paulus menggambarkan peran jemaat di dalam melakukan pelayanan. Apa-apa saja yang harus kita lihat supaya jemaat ini, ya, sebagai yang digambarkan sebagai tubuh Kristus ini, ya, apa-apa saja yang harus dimiliki oleh kerjaan pelayanannya. Kalau kita perhas disebutkan, ya, ialah yang memberikan, baik rasul-rasul, memberikan apa masih belum jelas. Tapi kalau kita baca nanti di ayat sebelumnya, jelas dikatakan bahwa Allah mengaruniakan roh dan kasih karunia untuk memperlengkapi ini semua. Siapa yang diperlengkapi? Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus itu dibangunkan. Apa tubuh Kristus? Jemaat itu, ya, mengalami kebangunan. Ya, jadi kalau bicara pelayanan berarti jemaat itu harus mengalami kebangunan. Baru nanti kemudian, ya, bagaimana supaya jemaat mengalami kebangunan? Ada prasyarat-prasyarat, ya, yang harus dimiliki, yaitu jemaat itu harus mengalami kesatuan. Apa yang harus dipunya oleh jemaat supaya mengalami kesatuan? Nanti kita akan melihat ada 7 kesatuan, ya, yang disebut dengan ikatan damai sejahtera, ya, yang mengalami 7 kesatuan. Ya, lalu kalau seandainya jemaat bersatu di dalam pelayanan ini, apa nanti yang hasil yang kita lihat? Kristus nanti, ya, akan dipermuliakan melalui kesatuan dan pelayanan jemaat itu. Dan paling penting adalah kita yang melayani harus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Ya, harus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Jadi, jika kita bagian dari pelayanan itu dan kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, mungkin saja ada prasyarat-prasyarat yang belum kita penuhi. Ya, nanti akan dijelaskan apa prasyarat-prasyarat itu. Di dalam pelajaran hari ini, ya, sama seperti Paulus menggambarkan secara sederhana bahwa jemaat itu diibaratkan seperti tubuh. Seandainya anggota tubuh kita ini bisa saling bicara, ya, misalnya
Kaki bilang kepada perut, ya kalian tidak bisa kemana-mana kalau saya tidak bawa, kata kaki. Ya, lalu perut akan bilang, ya kamu pun tidak akan bisa bawa saya dan bawa yang lain kemana-mana kalau saya tidak menampung makanan-makanan yang sehat. Mana ada tenagamu? Kira-kira akan seperti itu. Ya, seperti itulah bagaimana gereja itu dilambangkan sebagai anggota tubuh, ada yang berperan sebagai kepala, ya kepala yang berisikan otak di situ semua, pusat berpikir, merencanakan strategi, perintah dan segala macam. Ada yang berfungsi sebagai mulut, sebagai hidung, sebagai jantung, paru-paru, tangan, kaki, dan bahkan ada yang berperan sebagai ujung kuku yang sering tidak diperhatikan, bahkan kita berpikir untuk membuang itu, gitu ya. Tapi kita akan melihat bahwa semua peran anggota tubuh ini adalah sama pentingnya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa tidak boleh pelayanan di jemaat yang merasa lebih penting dari yang lain. Demikian pengantar bagi kita untuk pelajaran satu minggu ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Kesatuan Roh. Dan kami minta Pak Andri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan, Pak. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Pelajaran-pelajaran ini sangat menarik karena didasarkan kepada pemahaman Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Yang pertama adalah timbul pertanyaan bagi saudara dan saudari. Apa itu kesatuan roh? Kesatuan roh itu adalah di mana setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya terhubung bersama sebagai bagian dari gereja yang esa. Dan tentunya karena ada Roh Kudus yang sanggup untuk mengerjakannya. Luar biasa Rasul Paulus dikatakan ada pemahaman yang pertama dikatakan bahwa dalam buku Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ia meminta. Ini kata meminta ini artinya mengharapkan ada kemauan untuk bertumbuh. Tadi hamba Tuhan Pak Tobing sudah jelas mengupasnya. Meminta orang percaya untuk apa? Memelihara kesatuan roh dengan menunjukkan kebajikan yang membangun kesatuan itu. Tentunya beliau, Rasul Paulus melihat ada etika-etika kerohanian yang sudah dilanggar, ya. Kalau kita lihat lebih dalam. Sehingga kalau kita kupas Efesus 4 ayat 1 sampai 3, di situ ada disebut dengan puitis 7 kesatuan roh. Ada kemungkinan akan dibahas oleh hamba Tuhan Pak Fajar ke depan, ya. Ada dikatakan di sana satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Tetapi cara mengupas Rasul Paulus itu adalah mengundang, ya, Kristen, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil untuk berpandangan, ya, dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 1. Itulah sebabnya saya masuk kepada karakteristik, ya, yang diinginkan oleh Rasul Paulus untuk supaya orang Kristen, orang percaya dibawa kepada menuntun pada persatuan, ya. Tadi saya sudah katakan dalam buku Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Apa 3 poin penting di sana? Sehingga ada kesejahteraan rohani dari para orang percaya yang ada di Efesus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah kelemah lembutan, dan yang ketiga adalah kesabaran. Mengapa ada istilah yang pertama kerendahan hati, ya, bagi jemaat ini? Dikatakan di dalam buku Efesus 4 ayat 2 adalah dengan menambahkan gagasan-gagasan untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tentunya ada penggunaan-penggunaan istilah ini yang Rasul Paulus lihat masih kurang bagi orang-orang percaya ini untuk menuju kepada kesatuan roh tadi. Kalau ada Roh Kudus berarti ada pemahaman ini supaya lebih sempurna.
Yang kedua, kelemah lembutan dalam buku Efesus 4 ayat 2. Dikatakan oleh pena inspirasi bahwa sifat tidak terlalu tertarik oleh kepentingan diri sendiri, dan juga berarti ada di sana kesopanan, perhatian, dan kelemah lembutan, ya, dalam buku Early Christian Literature edisi yang ketiga. Dan yang terakhir, kesabaran. Dikatakan di sini bahwa mampu bertahan di bawah provokasi atau cobaan. Sahabat-sahabat, saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun sudah berada, inilah kualitas-kualitas. Kemudian semua berkumpul di sekitar tema yang bertolak belakang dari kepentingan diri sendiri orang lain. Inilah yang kita sebut dengan fokus utama, ada di sana Roh Kudus. Sehingga ada persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat, ya, yang luar biasa menurut Rasul Paulus adalah orang-orang percaya. Tentunya semuanya ini adalah proses learning atau proses belajar yang mengarahkan kepada poin-poin tadi, dengan tentunya memiliki tuntunan kuasa Roh Kudus yang efektif. Dan inilah yang diinginkan oleh sahabat kita, hamba Tuhan ini, Rasul Paulus, mengarah kepada kesatuan roh yang intinya ada Roh Kudus yang harus dimiliki, diundang oleh sahabat orang percaya yang ada di Efesus, yang kita sebut dengan iman dari orang-orang Kristen yang ada di Efesus itu. Pak Simon, nanti yang menarik yang sudah kita kupas bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Shalom para pemirsa. Baik, terima kasih Pak Adri untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Bersatu Bersama dalam Ungkapan Satu. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Ya Pak, saya lihat ini ada satu semangat dari Rasul Paulus, khususnya kepada jemaat Efesus, bagaimana jemaat yang baru ini itu dapat dipersatukan di dalam Yesus. Nah, Paulus memberikan satu semangat kepada Efesus, supaya bagaimana jemaat ini tetap mempertahankan kesatuannya dalam Kristus, dan dia mengungkapkan apa sih unsur-unsur yang mengikat menjadi satu kesatuan di dalam Kristus ini. Tadi disampaikan oleh panelis Saudara Elvin ada 7 kesatuan, yaitu adalah ikatan damai sejahtera. Mari kita coba lihat dalam Efesus 4, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 ya. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh panelis, di mana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat yang ke-5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Nah, 3 unsur yang pertama yaitu satu tubuh. Artinya satu tubuh Kristus. Yang dimaksud dengan gereja atau jemaat itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Kemudian satu roh. Kita memiliki satu roh yang sama. Berasal dari mana? Daripada Tuhan, dari Allah Bapa kita. Satu roh yang berasal dari sumber yang sama. Kemudian satu pengharapan. Satu pengharapan ini adalah unsur-unsur yang mengikat jemaat itu ya. Satu pengharapan artinya bahwa kita memiliki satu pengharapan kehidupan kekal dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga atau di dunia yang baru. Kemudian unsur yang berikutnya, sebagai pengikat dalam kesatuan jemaat seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu adalah satu Tuhan. Apa yang dimaksud dengan satu Tuhan? Satu Tuhan di dalam Kristus. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Kemudian satu iman, yang berarti isinya dari apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang berada di dalam Efesus percaya bahwa keyakinan mereka, iman mereka kepada Kristus itu sendiri. Kemudian, satu baptisan, artinya bahwa mereka menyatakan bahwa mereka itu menerima Yesus yang sudah mati, menerima akan kebangkitan Yesus,
Itu tulisan mereka menyatakan bahwa mereka percaya kepada Kristus. Kemudian yang terakhir, sebagai satu Allah dan Bapa dari semuanya, Allah yang di atas semuanya dan oleh semuanya, ada di dalam semuanya. Ini kalau saya lihat tulisan Rasul Paulus di surat kepada Efesus ini sangat puitis sekali, banyak frase yang dia tunjukkan bahwa segala sesuatunya itu adalah yang mengendalikan, yaitu Allah itu sendiri. Di seluruh alam semesta, ada satu kekuatan yang bisa mengontrol itu semuanya ya. Tata surya kita, kemudian bima sakti kita, galaksi kita, seluruh alam semesta. Seakan-akan itu ada satu kuasa yang tidak bisa kita bayangkan mengontrol semuanya. Bagaimana kalau itu terlepas ya? Akan terjadi satu tabrakan dan segala sesuatu itu tidak berjalan dengan semestinya. Ada dua gagasan penting pemirsa The Safe Ministry mengenai kesatuan gereja. Yang pertama, bahwa kesatuan gereja, persatuan itu adalah fakta rohani. Bahwa memang Rasul Paulus menginginkan jemaat yang sudah dibangun di Efesus ini tetap bersatu di dalam Kristus. Itu fakta rohani yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kemudian yang kedua, kesatuan ini menuntut semangat kita untuk memelihara dan menumbuhkan. Artinya, pada waktu kita menjadi jemaat, menjadi satu jemaat, apakah kita hanya berdiam diri? Ya, sudah datang ke gereja, berdiam diri, tidak peduli satu sama lain. Tidak. Itu justru Paulus memberikan satu tantangan kepada semua anggota jemaat untuk bersemangat menumbuhkan dan memelihara. Jadi bukan hanya diam-diam saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita sudah berusaha, pendeta, gembala jemaat, kita sudah berusaha untuk mempersatukan, tapi tetap terjadi perbedaan pendapat, perbedaan opini, sehingga kami sering gontok-gontokan, sehingga kami sering bertengkar satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita jadi patah semangat dan frustasi untuk melakukan. Tapi Rasul Paulus menyatakan pada waktu kita sudah berusaha untuk artinya bahwa kita sudah dianggap oleh Tuhan turut serta mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun hasilnya, kalaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan frustasi, jangan patah semangat, tetap kembangkan untuk supaya persatuan di dalam jemaat ini tetap terwujud. Saya yakin dengan satu roh, satu Tuhan, satu iman, dengan berlandaskan kasih itu, kita akan mampu mempersatukan jemaat ini di dalam Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk apa yang sudah disampaikan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali ke hari Selasa dengan judul Kristus yang dipermuliakan, pemberi pemberian. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ya kalau kita ikuti runtutan ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di hari Minggu menekankan beberapa syarat sebelum kita melayani. Lalu di hari Senin tadi Vanlis, Saudara Fajar sudah mengungkapkan bahwa ada 7 kesatuan, ya 7 kesatuan yang perlu di dalam pelayanan. Kalau dengan demikian dikatakan, maka sesuai dengan judul kita hari ini, jika itu yang kita lakukan, Kristuslah yang dipermuliakan. Ya, dia adalah pemberi pemberian. Ya, jadi ini menarik ya kata pemberi pemberian. Kalau kita lihat di ayat Efesus 4 ayat 7 itu dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Peran jemaat ya, sedang dalam konteks peran jemaat. Artinya ya, Allah sudah memberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya apa? Ya, artinya kalau disebut kasih karunia kan berarti rahmat Allah, kasih Kristus itu sendiri kepada kita yang dalam rangka apa? Memperlengkapi kita untuk di dalam pelayanan di jemaat. Dan ada kata menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya memang kita harus menerima bahwa Allah sudah lebih tahu ya
Allah sudah lebih tahu porsi pelayanan apa yang terbaik buat kita. Tidak bisa semua memaksakan diri untuk menjadi ketua jemaat. Tidak bisa semua memaksakan diri untuk menjadi pemimpin majelis. Tidak bisa semua memaksakan diri untuk menjadi sekretaris jemaat, bendahara, ketua diakon, dan segala macam. Ya, sudah sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia itu diberikan kepada kita dalam konteks pelayanan di jemaat. Sehingga kalau kita perhatikan tadi, kalau kita rendah hati, kalau kita lemah lembut, kalau kita bersabar, dan kita tahu bahwa ada 7 kesatuan sebagai misi atau sebagai ikatan damai sejahtera itu yang menjadi acuan kita, maka kita masing-masing tahu porsi kita. Artinya Allah yang dipermuliakan melalui jemaat, Allah yang dipermuliakan, Kristus yang dipermuliakan di dalam. Mengapa ini penting disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus? Kita kembali latar belakang, bukan asli orang Yahudi lagi, ya, berlatar belakang dari berbagai macam bangsa dan bahkan perpaduan dari berbagai keyakinan yang rata-rata mereka meyakini penyembahan berhala. Bukan tidak mungkin, rentan sekali jemaat Efesus terhadap perpecahan. Oleh karena itu, Paulus melalui Efesus 4 mengingatkan, ini loh jemaat supaya kalian bersatu harus seperti ini. Dan buahnya adalah di dalam hari Selasa ini, buahnya adalah Kristuslah yang dipermuliakan. Lalu di ayat ini, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Lalu apalagi dikatakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kalau kita kaitkan dengan tulisan Paulus yang lain, ya, Allah Kristus yang sudah naik. Ingat ketika kita bicara pengabaran Injil adalah kita bicara bagaimana kehidupan Yesus mulai dari lahir, ya, lahir lalu dia hidup, melayani, mati dan bangkit. Itulah kabar Injil itu. Nah, dia sudah bangkit, dia sudah naik, lalu dikatakan turun dengan pemberian-pemberian. Apa itu? Turun. Lalu Allah sudah memberikan kecurahan Roh Kudus, buah dari kebangkitan Yesus itu. Jadi artinya pelayanan kita yang benar adalah satu, kita mempermuliakan Kristus, dan kedua, pelayanan itu berbuah sebagai kecurahan Roh Kudus. Bukan kita yang ditinggikan, tapi orang lain mengalami apa? Mengalami kecurahan roh, baik secara individu maupun secara jemaat. Demikian yang disampaikan di dalam pelajaran kita hari Selasa ini. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Pemberian dari Kristus yang dipermuliakan. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Sangat dimengerti bahwa Rasul Paulus sementara memberikan beberapa referensi, ya, di dalam firman Allah, bahwa ada kaitan antara buku Mazmur pasal 68 ayat 18, Efesus 4 ayat 11 sampai 13, dan buku 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan di dalam buku 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Fokusnya di sini adalah kata Rasul Paulus. Dikatakan bahwa Efesus 4 ayat 13, Yesus memberikan karunia-karunia untuk merampungkan pekerjaan pelayanan. Kalau kita lihat atau kalau kita jabarkan bahwa kontekstual para rasul itu banyak terjadi di dalam buku New Testament atau Perjanjian Baru. Tujuannya adalah sama seperti Rasul Paulus, membiakkan, menghidupkan ajaran Yesus untuk supaya
kelompok-kelompok orang Yahudi atau orang yang baru menerima Yesus atau non-Yahudi menunjuk kepada apa yang kita sebut dengan karunia-karunia untuk supaya memberitahukan kepada orang yang lain dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu kita sebut dengan pemberian kepada umatnya. Yang kedua adalah kata nabi. Kalau kita lihat di dalam buku Old Testament, nabi ini adalah berperan penting. Baik itu dalam buku Yesaya, Yeremia, dan sebagainya, tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar baik sehingga umat, yang kalau kita lihat umat Israel, atau terkait dengan orang-orang yang hidup bersama dengan orang Israel, untuk mendengarkan amaran Tuhan. Yang ketiga, para penginjil. Kalau kita lihat saat ini banyak sekali kaum awam yang senang belajar firman Allah, tentunya berdoa, tujuannya adalah spread the gospel, membagikan kabar baik kepada orang-orang lain untuk melihat kepada kebenaran firman Allah yang kita pegang bersama-sama. Dan yang terakhir adalah gembala dan guru. Bisa kita jabarkan, gembala, pastor, atau pendeta saat ini sampai S3, belajar tentang teologi yang benar. Ujung-ujungnya adalah belajar tentang Yesus dan ajarannya. Ya, kalau kita lihat di dalam buku Kisah 2 ayat 46, Kisah 12 ayat 12 sama juga dengan Matius pasal 28. Spread the gospel, menceritakan tentang Yesus dan kebenarannya. Singkatnya adalah dalam buku Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaannya. Itulah sebabnya tadi saya sudah bahas adalah tentang kesatuan roh. Jadi tidak mungkin keempat elemen ini berjalan dengan baik kalau tidak ada Roh Kudus. Atau dalam bahasa New Testament adalah parakletos. Parakletos inilah yang menuntun, ya. Baik elemen 1, 2, dan 3, dan 4, dan lainnya, untuk menciptakan satu pemahaman yang luar biasa bahwa karunia-karunia itu hanya diberikan secara luar biasa untuk tujuan menggambarkan Yesus yang dipermuliakan, dengan tujuan bahwa untuk membagikan apa yang menarik dari Yesus, dan tentunya ada perubahan. Ada proses perubahan sehingga dikatakan di sini tujuannya adalah untuk melayani gereja-gereja di Efesus dan menggairahkan memimpin kaum awam untuk lebih banyak mendalami firman Allah dan membagikan kepada orang lain, sehingga dikatakan di sini ada pikiran-pikiran yang luar biasa tentang Allah dan tentang Yesus, tentang Roh Kudus, sehingga inilah yang kita sebut dengan topikal. Pak Simon yang menarik tentang pengkupasan dalam buku Efesus pasal 4 ayat 11-13, sehingga dapat memberikan semangat bagi saya dan saudara untuk dapat menjalankan misi Yesus Kristus, menyelamatkan orang lain, meningkatkan pemahaman kita tentang firman Allah, dan tujuannya adalah untuk menjadi apa yang kita sebut di sini berbakat, ya, di dalam pendalaman firman Allah, sehingga kualitas kita adalah sama seperti yang Rasul Paulus inginkan di dalam buku Efesus 4 ayat 11-13. Shalom para pemirsa dan juga Pak Simon Gumanti. Baik, terima kasih Pak Adri untuk penjelasan yang sudah diberikan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Bertumbuh ke dalam Kristus. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Sekali lagi Rasul Paulus ingin memberikan satu peringatan ya kepada jemaat Efesus supaya mereka berhati-hati. Ada satu ancaman yang akan menggerogoti kesatuan jemaat itu sendiri. Ancaman-ancaman itu seperti apa gitu ya? Contohnya itu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 itu dinyatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka, yang berikan peringatan sejak dini kepada jemaat Efesus supaya kamu itu tetap bertumbuh di dalam Kristus, jangan menjadi seorang anak kecil. Artinya
penuh dengan sifat kekanak-kanakan, tidak dewasa, memiliki sifat kekanak-kanakan. Dan Paulus menyatakan bahwa kamu sekarang bukan lagi seorang anak kecil ya, yang hanya minta gitu ya, kemudian mudah patah semangat dan lain sebagainya. Kemudian ancaman yang kedua yaitu terkait dengan terombang-ambingkan oleh pengajaran. Mungkin di situ di Efesus banyak sekali guru-guru palsu yang memberikan pengajaran-pengajaran dengan metode yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu pertama kali datang ke Efesus. Kemudian yang ketiga Paulus menyatakan ada banyak permainan palsu manusia yang penuh dengan kelicikan. Kalau saya lihat di sini memang ya banyak orang Yunani, mereka bisa memiliki keterampilan untuk menipu, penuh dengan kelicikan, mungkin permainan judi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang akan mengancam kesatuan dari jemaat. Oleh karena itu, sekali lagi Paulus memberikan semangat kepada Efesus supaya mereka tetap tumbuh di dalam Kristus. Nah, caranya bagaimana? Yaitu supaya mereka tetap memeliharanya berdiam diri saja, tapi tetap aktif untuk tetap menjaga persatuan di jemaat Efesus sendiri. Nah, kita coba baca di dalam ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini adalah nasihat yang terbaik dari Paulus untuk tetap sesat. Mungkin tipu daya, kelicikan yang dilakukan oleh manusia mungkin barangkali dinyatakan ya secara terbuka begitu ya, mungkin dengan keahlian tertentu sehingga banyak orang-orang yang percaya, orang-orang Efesus itu akhirnya mereka berpaut kepada hal-hal yang mistis, kemudian hal-hal yang penuh dengan kejudian dan lain sebagainya. Kali lagi Paulus memberikan semangat supaya mereka tetap berpegang kepada kebenaran yang pernah Paulus ceritakan kepada orang-orang Efesus supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Kristus. Jadi bertumbuh ke arah Kristus. Contohnya begini, kalau kita pernah dan kita mengalami juga ya slogan NKRI harga mati, itu menjadi satu contoh bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin barangkali banyak sekali rongrongan ya mencoba untuk memecah belah bangsa Indonesia mungkin dengan terorisme dan lain sebagainya. Begitu juga dengan jemaat Efesus, dan bahkan aplikasinya adalah dengan jemaat kita sendiri. Banyak sekali rongrongan maupun ancaman-ancaman yang memecah belah dari jemaat yang di mana kita tinggal, di mana kita menjadi anggota jemaat. Banyak sekali. Tetapi sekali lagi, Rasul Paulus tetap memberikan semangat bagi kita supaya tetap aktif memelihara kesatuan ke arah bertumbuh ke arah Kristus. Karena apa? Kristus adalah kepala. Jadi oleh karena Kristus, kita semuanya jemaat adalah tubuh Kristus dan Kristus sendiri adalah kepala. Paulus memberikan semangat kepada kita semuanya supaya tetap kita bertumbuh di dalam Dia. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih kepada Pak Fajar yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari pada minggu ini. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita berterima kasih kepada Pak Paulus sudah mengingatkan kita agar siapapun kita yang dipanggil dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui jemaat, kita mengingat nasihat Paulus di ayat 1 yang pertama dia katakan bahwa supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa maksudnya? Kita yang mengaku melayani pekerjaan Tuhan di jemaat, pastikan terlebih dahulu bahwa hidup kita berpadanan, artinya apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu memang adalah serasi dengan kehidupan kita. Jangan berbeda pelayanan kita dengan kehidupan kita aslinya.
Jangan di gereja kita terlihat sebagai makhluk suci, tapi di rumah kita sebagai setan yang paling menakutkan. Dan supaya pelayanan kita itu ya sempurna di dalam Tuhan, apa karakteristik atau prasyarat yang Tuhan minta? Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Jika gereja tidak mengalami pertumbuhan, berarti ada yang di dalam pelayanan itu yang tidak rendah hati, yang tidak lemah lembut, yang tidak sabar, dan tidak menunjukkan kasih. Jika bukan Tuhan yang ditinggikan, jika diri masing-masing yang ditinggikan, maka bukan itu pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat. Oleh karena dikatakan, kalau memang pelayanan kita itu benar, maka ia naik ke tempat tinggi. Kristus yang akan dipermuliakan, lalu dia memberikan pertumbuhan rohani kepada kita yang tadinya di dengan kita semakin rendah hati, yang tadinya kurang sabar kita semakin sabar, yang tadinya kita masih mendahulukan diri sendiri tapi kita semakin ingin mendahulukan orang lain, yang tadinya kasar tidak sopan kita semakin lemah lembut, kita semakin sopan. Itulah pelayanan yang menggambarkan bahwa kita sebagai tubuh Kristus ini benar-benar memang bersatu. Jika jemaat tidak bersatu, di dalam pelajaran hari Kamis dikatakan bahwa kesatuan adalah kepastian teologis. Ya, kesatuan adalah syarat ya kepastian teologis. Artinya apa? Ini adalah syarat utama yang Tuhan minta di dalam pelayanan kita, dan dipastikan bahwa pelayanan ini adalah akan membawa manfaat. Dan jika ada perpecahan, pelajaran hari Kamis mengatakan perpecahan tanda kesalahan yang penting. Berarti kembali saya katakan, berarti di awal ada hidup kita yang tidak berpadanan dengan panggilan itu. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita evaluasi, kita koreksi pelayanan kita di gereja, di jemaat masing-masing. Apakah Allah yang ditinggikan atau diri kita yang kita saksikan? Apakah kita semakin rendah hati atau semakin sombong di dalam pelayanan ini? Apakah kita semakin mengasihi orang lain atau semakin ingin menonjolkan diri sendiri? Itu adalah tanda-tanda bagaimana kita mendeteksi apakah pelayanan kita benar-benar sudah sesuai dengan Tuhan atau tidak. Kesatuan tubuh Kristus adalah syarat, dan nama Tuhan harus yang ditinggikan, dan kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Itulah pelayanan di dalam jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang telah menyampaikan pelajaran demi pelajaran hari per hari. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi yang menonton dan menyaksikannya. Terima kasih. Kita akan menutup pelajaran pada minggu ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Selamat. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pencerahan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, sehingga kami dapat boleh melihat supaya kami bertumbuh di dalam Kristus, membangun sebuah jemaat, dan Kau adalah sebagai kepala. Berikan kami roh kesanggupan supaya kami memiliki kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, dan kami dapat boleh melihat Tuhan yang menuntun kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat juga tetap memelihara dan penuh semangat bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan akan membantu dan menolong kami. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry. Kiranya kasih karunia Tuhan yang akan mempersatukan kami, sehingga nama Tuhan saja yang akan dipuji, dimuliakan dalam setiap pelayanan yang kami jalankan, setiap pekerjaan Tuhan yang kami lakukan. Dan terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Doa yang tidak ada yang sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami.
Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jika berkenan, Anda boleh like, subscribe, dan mengkomen, dan membagikan juga kepada orang lain. Kita akan bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.